어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Meli, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sekarang saya berada di semester 3, kelas NIM saya. Juga tugas ini berasal dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu brand besar dalam lingkup AMDK atau kepanjangan dari air minum dalam kemasan, yaitu analisis dari brand Aqua. Brand yang kalian pasti, ya semua orang pasti tahu lah ya. Dan produknya itu, salah satu kegagalan dari Aqua itu yaitu Aqua Splash Fluid. Jadi saya di sini akan memaparkan analisa saya mengenai kegagalan produk Aqua Splash Fluid. Sedikit penjelasan tentang Aqua Splash Fluid. Minuman aqua rasa buah ini mulanya merupakan air mineral yang berperisai buah. Jadi, Aqua Splash Fluid itu seperti namanya, yaitu aqua yang memiliki rasa buah. Ia tidak memiliki warna, tapi mengandung sedikit rasa buah-buahan. Di awal kemunculannya, yakni di tahun 2004, ia hadir dalam 2 varian yang bisa dipilih. 2 varian tersebut adalah rasa strawberry dan orange mango. Tujuan peluncurannya sendiri adalah untuk memperteguh keberadaan Aqua sebagai pelaku bisnis AMDK di Indonesia. Jadi sebagai pelaku bisnis air minum dalam kemasan di Indonesia. Hanya saja siapa sangka secepat ia muncul, secepat itu pula minuman ini hilang dari pasaran. Yang mulanya ia dapat ditemukan di mana-mana serta sering nongol di iklan tayangan televisi, tiba-tiba minuman berperisai buah-buahan ini meredup bahkan menjadi sunyi alias hilang di pasaran. Tidak ada lagi informasi tentang minuman aqua rasa buah ini. Kenapa dan mengapa? Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kesalahan apa saja yang dilakukan oleh brand Aqua terhadap produk Aqua Splash Fluid yang menyebabkan Aqua Splash Fluid ini menghilang dari pasaran. Beberapa di antaranya, yang pertama itu positioning dan value yang dibangun oleh brand Aqua sendiri itu kurang jelas, atau bahasa halusnya antara keinginan target marketnya tidak nyambung dengan kebutuhan. Tim pengembang produk ini dianggap gagal dalam menyampaikan pesan kenapa minuman ini diproduksi dan apa yang membuat minuman bening yang memiliki rasa strawberry dan orange mango ini berbeda dan unik. Kita masuk ke poin yang kedua mengenai kesalahan yang dilakukan oleh brand Aqua, yaitu brand Aqua kreatif di waktu yang salah. Jadi poin yang kedua itu yaitu kreatif di waktu yang salah. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sesuatu. Salah satunya adalah when opportunity meets preparation. Sayangnya, waktu peluncuran Aqua Splash of Fluid dinilai sebagai waktu yang tidak menguntungkan. Masyarakat yang waktu itu masih belum terekspos dengan banyak varian minuman selain air mineral dan minuman bersoda, tidak terlalu paham bahwa minuman berperisai juga worth trying untuk melepas dahaga. Berbeda dengan sekarang, masyarakat semakin melek dengan banyaknya jenis minuman dalam kemasan. Itulah mengapa Good Mood by Suntory yang memiliki konsep serupa dengan Aqua Splash of Fluid mendapatkan hati para konsumen. Jika saja komunikasi dibangun secara perlahan bahwa ada minuman aqua rasa buah dengan tampilan yang jernih, mungkin kegagalan Aqua Splash of Fluid tidak akan pernah terjadi. Dan minuman Aqua Splash of Fluid itu bakal ada sampai sekarang.
Oke, kita masuk ke poin ketiga dari 4 poin tentang kesalahan dari brand Aqua ini, yaitu persepsi kuat konsumen. Sejak Aqua dibangun, hingga saat peluncuran varian Aqua Splash of Fruit, psikologis masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa Aqua adalah satu-satunya penyelamat saat dahaga mereka menyerang. Hal ini dikarenakan branding kuatnya sebagai air mineral. Jadi tidak ada di dalam pikiran mereka bahwa Aqua memiliki rasa buah. Untuk saat itu, minuman berpisar itu terbit, banyak yang kemudian menganggapnya serupa dengan produk air mineral Aqua yang selama ini mereka konsumsi. Karena sekali lagi, Aqua identik dengan air putih biasa. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keruntuhan dan kegagalan Aqua Splash Fruit. Lalu, bagaimana dengan fenomena suksesnya puluhan minuman sejenis di pasaran sekarang? Mari kita bahas topik tersebut di poin selanjutnya, karena kegagalan Aqua Splash of Fruit ini memiliki konteks yang berbeda dengan produk-produk yang ada sekarang. Kita masuk ke poin keempat, yaitu kemasan yang serupa. Jadi, antara Aqua Splash Fruit dengan air mineral Aqua yang produk originalnya itu, kemasannya itu hampir serupa. Hal tersebut semakin memperkeruh dan menambah kebingungan pasar. Bagi masyarakat yang tidak tahu, saat mengkonsumsi minuman bening rasa buah-buahan ini, banyak yang kemudian kecewa. Beberapa mengaku rasanya aneh. Ada yang mengatakan rasanya seperti obat. Hambar juga tidak menjual nilai lain selain sebagai minuman bening yang memiliki sedikit rasa buah tanpa ada hal yang menonjol dari Aqua Splash Fruit ini. Padahal harga yang dibanderol lebih tinggi dari air putih biasa Aqua. Lebih dari itu, disebabkan banyaknya penjual yang tidak mendapat edukasi yang cukup. Minuman Aqua rasa buah ini yang seharusnya dikategorikan sebagai branding, ini dibiarkan disimpan di suhu ruangan yang buntutnya rasanya berubah. Maka, tidak mengherankan mengapa angka penjualan produk ini tidak menggembirakan, bahkan langsung redup begitu saja. Jika saja kemasan dan nama produk ini berbeda dengan Aqua biasa, mungkin saja nasibnya akan jauh lebih baik. Ditambah dengan harga Aqua Splash Fruit ini yang saat itu dijual dengan harga sekitar 3.500 yang relatif lebih mahal dari Aqua mineral biasa yang berkisar antara 1.500 sampai 2.000. Dari sini pun membuat konsumen tidak memiliki alasan kuat kenapa harus membeli Aqua rasa buah dibandingkan dengan Aqua mineral yang biasa. Kasus yang serupa juga pernah terjadi pada Coca-Cola, di mana persepsi yang kuat di masyarakat justru membuat New Coke diboikot masyarakat. Alasannya sederhana, cuman karena mereka kehilangan Coca-Cola dengan rasa yang biasa. Jadi memang sangat sulit untuk melawan persepsi yang sudah terbangun di masyarakat. Jadi itu penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan brand Aqua terhadap Aqua Splash of Fruit. Saran yang saya dapat, yang pertama itu perlu diterapkan positioning dan value yang jelas pada produk yang akan diluncurkan. Ini akan membuat target market lebih mudah memahami dan menginginkan produk tersebut. Tentunya dengan komunikasi yang tepat dan pesan yang akan membuat demand yang cukup di pasar untuk peluncuran Aqua Splash of Fruit ini. Kedua, waktu yang tepat juga penting dalam peluncuran produk. Saat masyarakat sudah lebih terbuka dengan berbagai varian minuman, peluncuran produk yang sesuai dengan konsep tersebut akan lebih mudah diterima. Selain itu, komunikasi yang baik dalam memperkenalkan produk juga sangat penting. Sebelum penutup, ada sedikit tambahan. Menariknya, dari brand besar ini cepat menyerap kesalahan dan bisa mendevelop produk baru. Emang berbeda sepak terjang untuk brand besar, yaitu brand Aqua mengeluarkan Maison sebagai pengganti Aqua Splash of Fruit. Secara spesifik hampir sama,
yaitu minuman berperisai buah. Tapi Aqua belajar dari kesalahan mengenai faktor psikologis mengenai kemasan tadi. Maijon keluar dengan kemasan berwarna biru tua dan merombak total desain dari kemasan yang sangat jauh berbeda dari Aqua air mineral. It's a blue invitation, just come on. If you feel